Perkenalkan, nama aku Krisila Tanici, aku dari kelas 10 IPA 1. Pada hari ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang trigonometri. Yuk, langsung aja kita mulai. Sudut trigonometri. Sebelum kita masuk langsung ke trigonometrinya, ada beberapa rumus yang harus kalian pahami dan mengerti ya. Nah, untuk mencapai rumus tersebut, kita harus kita harus hafal dengan dua sudut dari lingkaran ya. Nah, yang pertama ada lingkaran sempurna dan yang kedua ada setengah lingkaran. Lingkaran sempurna itu sudutnya adalah selalu 360 derajat, sedangkan setengah lingkaran sudutnya adalah 180 derajat. Oke. Nah, dari kedua lingkaran ini dan beserta sudutnya, kita bakalan mendapatkan 4 rumus umum ya. Rumus umum. Kita gedein aja. Nah, rumus umum. Yang pertama, ganti warna dulu. Ada dari sudut 360 derajat. Ini kita bakalan mendapatkan rumus 2 pi RAD. Nah, selanjutnya dari sudut 180 derajat, kita akan mendapatkan rumus pi RAD ya. Kenapa cuman pi RAD? Ini itu karena 180 itu kalau misalnya dikali 2 adalah 360. Jadi kalau misalnya cuma mau cari 180-nya, 2-nya aja hilangin. Nah, dari kedua rumus sudut ini, kalau misalnya nanti ada soal yang ditanya adalah radiannya saja, misalnya 1 radian, angka 1 ini itu bisa diganti sesuai soalnya, bisa 2, 3 dan seterusnya. Nanti kita akan pakai rumus 180 per pi. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita dikasih soal, misalnya sudutnya 15 atau sudutnya 30 atau 90, pokoknya sudut-sudut yang di luar dari angka 360 dan 180, ini satu sudut, 1 derajat, ini kita bakalan pakai pi per 180 RAD ya. Nah, ini angka 1 dari kedua rumus ini, 1 radian dan 1 derajat ini bisa diganti sesuai dengan soal ya. Nah, jadi ini dia rumus yang kalian harus hafalkan. Dadah. Nah, oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, misalnya supaya kita makin ngerti nih, ayo coba kita kerjain soal ya. Misalnya nomor 1. Aku mau pakai angka 75 derajat. 75 derajat, ini itu berapa radian sih? Berapa radian? Nah, ingat ya, tadi itu kalau misalnya kita ditanya radiannya, kita bakalan cari pakai rumus pi per 180 derajat radian. Kita hapus. Nah, jadi jawabnya cuma tinggal ganti warna dulu. Warna merah. 75 dikali pi per 180 ya. RAD. Nah, di sini kalian nggak usah repot-repot hitung pi-nya. Abaikan saja, tapi tergantung soalnya ya. Kalau misalnya pilihan ganda atau nanti diminta untuk dijawab pakai pi-nya sudah dihitung, kalian bisa langsung hitung menggunakan 3,14 atau angka-angka lain seperti 22 per 7 ya. Ini kita tinggal coret aja. Coret 180-nya dan 75-nya, nanti bakalan ketemu angka 5 per 12. Nah, pi, jangan lupa pi-nya karena masih ada, RAD ya. Oke.
Lanjut, nomor 2. Jawaban akhirnya. Nomor 2, aku mau pakai misalnya 1/5 pi RAD. Ini itu berapa derajat sih? Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, 1/5 RAD, ingat ya, tadi kalau misalnya kita mau pakai, kita cuma diketahui RAD-nya, kita pakai rumus 180 per pi. Nah, berarti kita cuma tinggal masukin 1/5 pi, jangan lupa pi-nya ya, dikali 180 per pi. Nah, ini itu pi-nya supaya hilang, dicoret aja. Kita pakai warna ungu lagi, dicoret, sama dengan nanti bakalan ketemu angka 36 derajat. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kalau misalnya udah, aku bakalan kasih satu soal lagi yang cukup sulit, yang naik levelnya. Kalau misalnya koma-komaan, aku bakalan pakai warna hitam lagi, 3. Nomor 3 ya. Aku coba angka 35,5 derajat. Nah, ini itu berapa radian? Nah, caranya sama aja, sama kayak tadi, sama percis. Yang pertama kita tulis dulu tentu saja 35,5-nya. 35,5 itu sebenarnya berapa sih kalau misalnya dijadiin pecahan? Kalau misalnya kalian coba jadiin pecahan, nanti bakalan dapat 71,71/2 ya. Nah, dengan rumus yang tadi dikali pi per 180, nanti karena ini itu RAD jangan lupa ya. Karena ini itu udah sama sekali nggak bisa dicoret, kita langsung aja masukin 71 180 kali 2 360 pi RAD. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Nah, sama aja ya. Jadi caranya itu cuma kalau misalnya sulit menggunakan koma-komaan, kalian bisa putar ke pecahan, nanti bakalan ketemu hasil akhirnya. Tapi kalau misalnya memang masih bisa dicoret, langsung aja dicoret ya. Karena ini soalnya kebetulan tidak bisa dicoret, jadi ya kalian nggak usah perlu pusing-pusing pakai kalkulator, terus dijadiin koma, terus dibalikin lagi ke sini ke situ. Langsung aja disatuin jadi satu. Oke, karena kita udah paham nih rumus-rumus tadi, kita bakalan langsung masuk ke trigonometrinya. Sebenarnya trigonometri itu dasar dari trigonometri, itu adalah Pitagoras ya. Pitagoras. Nah, ini itu dasarnya. Kalian harus ingat ya. Berarti kita bakalan berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, ini tuh ada macam-macam segitiga ya. Macam segitiga. Siku-siku tentunya ya. Kita cuma belajarin siku-siku doang hari ini. Siku-siku. Nah, yang pertama ya ada yang seperti ini dengan sudut di sini. Sudut 90 derajat ya. Ada yang begini. Ada yang begini. Dan ada pula yang begini ya. Nah, ini itu masih ada lagi segitiga yang mutar-mutar. Dan selama kalian tahu sudut 90 derajatnya ada di mana, itu nggak bakal masalah. Oke, nah karena kita ngomongin Pitagoras, kita mesti paham dulu dong konsep Pitagoras. Nih, aku ingetin lagi buat kalian yang lupa. Nih ya, ini anggap aja segitiga siku-sikunya. Maaf, nggak sempurna. Ini A, ini B. Nah, ingat gak sih kalau misalnya kita disuruh cari sisi miring, kita itu bakalan selalu pakai rumus ini. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah,
ini adalah rumus pokok yang harus kalian ingat, karena sisanya nanti kalau misalnya yang ditanya A, ini itu cuman dibolak-balik dari rumus atasnya ya. Jadi C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan kalaupun yang ditanya B, cuman dibolak-balik saja. C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi ini adalah rumusnya. Rumus Pythagoras yang harus kalian ingat, yang wajib banget kalian ingat. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya. Karena ini nggak perlu contoh, nggak usah lah ya. Karena ini tuh udah materi dasar banget yang udah dipelajarin bahkan di SD. Nah, aku sekarang mau tanya ke kalian. Kalian paham nggak sih konsep sisi miring, sisi samping, dan sisi depan? Nah, di sini aku bakalan kasih tahu ya, kalau misalnya masih ada yang belum paham. Nah, sisi miring itu adalah sisi dari segitiga yang selalu miring. Ini dia contohnya, miring. Biasa kita singkatnya mi ya, mi doang. Jadi ambil aja 2 huruf depannya, mi. Nah, kalau sisi depan itu selalu sisi yang berhadapan langsung dengan si sudut alfa ya, bukan sudut 90 tapi sudut alfa. Nah, kayak gini. Ini itu selalu depan. D. Kita singkat menjadi D. Nah, karena kita udah tahu sisi miring, sisi depan, berarti sisa satu sisinya adalah ini sisi samping alias sisi sak. Nah, kalau udah kayak gini, kalian paham dong ya, yang mana yang depan, cara menentukan yang mana depan, samping, dan miring. Oke, kalau misalnya ada yang tanya, kita diketahui 2 sudut dari soal. Kan ini kan cuma 1 sudut nih, si alfa ini. Yang ini cuma 1 sudut, si alfa ini. Kalau misalnya yang ditanya ada 2, beta dan alfa, nah, ini sudut 90-nya, ini bakalan dibagi jadi 2 ya. Dibagi jadi 2 sudut. Bukan 2 sudut, tapi 2 segitiga. Yang satu segitiga alfa. Ini alfa. Yang satu segitiga beta. Nah, nanti hitungannya bakalan ada 2. Nah, kalau kayak gini kan kita bakalan lihat ada beberapa perbedaan di sisi depannya ya. Sisi depan dan sampingnya. Ya, anggap aja ini beta. Nah, kalau sisi miring tentu saja tetap sama ya. Mi. Nah, mi. Kalau ini berarti depannya, kalau yang alfa depannya di sini, sampingnya di sini. Kalau yang ini depannya di sini, sampingnya di sini. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya ya. Oke. Karena kalian udah ngerti sisi samping, miring, dan depan, kita bakalan lanjut ke rumus trigonometri yang aslinya. Nah, rumus trigonometri itu kalian ada singkatannya sebenarnya, enak banget dibacanya. Ada sin demi, cos sami, dan tan desa. Ini itu rumus pokoknya yang harus kalian ingat dan gak boleh kalian lupain ya. Yang pertama itu ada, kita ganti dulu warnanya, sin demi. Sin demi itu depan per miring. Maksudnya itu seperti ini. D itu depan, mi itu miring, sa itu samping ya. Lalu ada cos sami. Cos sami sin demi tan desa. Ini bakalan penting banget, jadi bakalan harus kalian hafalin ya. Cos sami. Dan yang terakhir ada tan desa. Tan desa. Nah, ini dia rumusnya. Tapi di samping rumus 3 ini, kalian bakalan juga harus hafal sama. Bukan, ini itu sebenarnya nggak perlu banget dihafalin, karena ini itu cuma kebalikan dari cos sami sin demi tan desa. Jadi kalian cuma cukup ngafalin yang sin cos tan, sisanya nanti bakalan
ngikutin aja karena terbalik. Yang pertama itu adalah cos tangan ya, alias cos theta, costan. Nah, singkatannya itu COT. Ini itu kebalikan dari tan ya. Dia bakalan jadi sa per D. Nah, ini dia. Terus lalu ada second, SEC, second. Ini tuh kebalikannya dari cos. Dia mi per sa. Dan yang terakhir ada cosecant. Dia itu kebalikannya dari sin, mi per D. Nah, ini aku kasih tanda panahnya ya. Kita pakai warna hijau aja. Sin ini itu kebalikannya ini, cos kebalikannya dari ini, dan ini terakhir. Nah, bisa kalian lihat. Nah, kayak gini ya. Nanti bakalan banyak banget soal yang nanya cos tangan atau second atau cosecant. Jadi kalian harus hafal 3 sin kostan ini. Oke. Lanjut ke soal yang bakalan aku kasih ke kalian supaya kita kerjain bareng-bareng. Nah, ini dia soal ya. Aku ganti dulu ya warnanya, jadi warna merah. Ini dia, segitiga PQR, siku-siku di R. Ditanyanya, 2 cos alpha dikurang sin beta itu berapa? Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya ketemu soal yang ada 2 sudut, tinggal kalian bagi aja segitiganya jadi 2 ya. Ini aku gambar ulang segitiganya di soalnya. Ini adalah R. Kita bakalan ganti aja langsung jadi 2 segitiga ya. Ini R. Nah, yang ini adalah P. Ini adalah Q ya. Ini P. Ini Q. Kita langsung pisah aja. P itu alpha kan berarti. P ini alpha dan Q itu beta. R ke Q itu punya 3 satuan dan R ke P itu punya 4. Sorry. 4 dan 3. Oke, kalian mesti ingat ya. Nah, di sini itu kita punya angkanya 3 dan 4, tapi kita belum tahu sisi miringnya itu berapa sih. Nah, karena belum tahu, langsung aja kita cari pakai rumus Pythagoras. C sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. 3-nya itu berapa? 9, 16, 25 ditambah. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 5. Nah, ketemu hasil akhirnya 5 ya. Setelah ketemu, langsung aja kita kerjain satu-satu ya. Aku mau pakai warna warna apa ya? Warna hitam. Yang pertama, sin beta aja dulu biar lebih gampang. Sin beta. Sin beta. Sin beta itu berapa sih tadi? Sin itu rumusnya adalah ini dia. Sin itu rumusnya D per mi ya. D per mi. Sama dengan D per mi. Depannya berapa? Nah, kan kita kan belum nentuin nih. Beta. Beta ini depannya berarti adalah yang langsung berhadapan dengan sudut beta adalah 4. Berarti ini D. Ini tentu saja mi. Ini sa ya. Nah, kalau yang alpha bisa kalian lihat ini D-nya sa, berarti ini sa, berarti ini mi. Nah, sin tadi apa? Bentar. Sin tadi D per mi. Langsung aja kita tulis D per mi. Depannya berapa? 4.
min-nya berapa? 5. Oke. Ketemu ya. Udah nggak usah apa-apain, nggak usah jadiin koma supaya nanti gampang. Karena nanti cos-nya bakalan pecahan juga. Terus yang ditanya selanjutnya adalah 2 cos alpha. Cos itu tadi apa? Cos itu sa per mi ya. Cos sa per mi. Oke, selanjutnya karena ini tuh cuma yang ditanya cuma bukan cos doang, 2 cos alpha, jadi kita kali 2 ya. Sa per mi. Sami. Kosami. Sampingnya berapa? Sampingnya itu 4, mi-nya itu 5. Berarti 4 per 5. 2 dikali 4 per 5. Itu berapa? 2 kali 4, 8. 5 kali 2, 10. 8 per 10. Nah, oke guys, ternyata ada kesalahan teknis. Ini itu sebenarnya bukan 8 per 10. 4 per 5 ya. Bukan 8 per 10, tapi 8 per 5. Nah, ini juga hasilnya berarti 5. Jadi hasilnya baru 4 per 5. Baru benar. Bukan kalau misalnya 8 per 10 dikurangin 4 per 5, jadi nanti hasilnya 0 ya. Salah. Jadi yang benar adalah 8 per 5 dikurang 4 per 5. Sama dengan 4 per 5. Oke. Nah, di sini itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Nih. Materi selanjutnya adalah tentang kuadran. Bisa kalian lihat dari ini, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini itu yang harus kalian ingat ya. Jadi kuadran 1 itu yang ada di sini. X-nya plus, Y-nya plus. Jadi nanti kalau misalnya nyari sin cos-nya, sin cos dan lain-lainnya, nanti semuanya bakalan berakhir dengan angka plus. Kalau kuadran 2, ini itu X-nya minus, Y-nya plus ya. Nanti kalau misalnya mau dicari sin kostannya dan lain-lain, nanti yang plus itu cuma ada sin dan cosecant. Jadi sisanya, semuanya, nanti bakalan minus ya sisanya. Kalau kuadran 3, ini itu semuanya minus, X-nya minus, Y-nya minus. Nanti yang plus itu cuma ada tan theta, tangan, dan cos tangannya. Kalau yang terakhir kuadran 4 itu X-nya plus, Y-nya minus. Nanti yang plus hasilnya kalau misalnya dicari cos sin theta-nya cuman ada si cos dan secant. Oke. Di sini aku punya satu soal lagi. Soal terakhir yang bakalan kita kerjain dari kuadran-kuadran ini. Oke, kita bakalan mulai dari yang A ya. Yang A itu kalau misalnya ada ini 2 dan 3 misalnya. Kalau kita punya angka kayak gini itu berarti ini adalah sa. Dan ini adalah D. Selalu begini ya. Jadi ini yang harus kalian ingat. Nah, karena yang ditanya adalah yang B. Yang B. Kita abaikan aja berarti yang A ini ya. Yang B itu dia bentuknya kayak gini. Pakai warna oranye. Nah, ini itu B. Titik B. Di angka minus 3 dan 1. Angka 1 ya. Nah, alpha adalah sudut positif yang terbentuk dari sumbu X plus di sini berarti, dan OB. O itu ada di sini. O itu selalu titik 0 ya. Titik 0,0 dan OB. Berarti ini adalah kayak gini ya.
Nah, berarti ini yang terbentuk dari sudut X plus dan OB. Berarti di sini. Ini alpha. Nah, sorry. Di bawahnya aja ya. Kita ambil di bawahnya biar lebih enak. Berarti kita udah tahu nih, di sini itu ada alpha. Tadi seperti yang dijelaskan tadi ya, yang mana samping, yang mana miring, yang mana depan. Berarti sampingnya itu, aku ganti warna dulu. Sampingnya itu, miringnya itu yang adalah miring ini, depannya ini, dan sampingnya ini. Ini siku-siku dengan sudutnya di sini. Oke. Yang ditanya sin alpha ya. Sin alpha. Sin itu rumusnya adalah D per Mi. D per Mi. Miringnya berapa kita belum tahu. Jadi kita cari dulu. Mi-nya itu berarti C akar dari 0 ke angka minus 3 itu adalah 3 satuannya, 3 kuadrat. Ditambah dari 0 ke angka 1 itu 1 satuan. Jadi 1 kuadrat. 9 ditambah 1 berapa? 10. Kuadratnya dari 10 berapa? Aduh, sebentar. Ini tuh sebenarnya harusnya minus 3 ya. Karena dia itu, ini warna putih. Karena dia itu ke kiri. Nah, sama aja, jadinya 9 ditambah 1. Oke guys, karena ini itu angkanya sangat nggak enak banget ya. Dia 10, ini itu sebenarnya hasilnya itu 3,16. Tapi kita coba dulu ya. Kita nggak usah pakai koma-komaan dulu. Kita biarkan dulu 10 itu. Miringnya adalah akar 10. Sin demi depannya berapa? Tadi depannya adalah 1 satuannya. 1 per akar 10. Ini kalau misalnya kalian hitung, nanti bakalan dapat 10 akar 10. Akar 10 per 10. Maksudnya kayak gini. Nah, ini hasil sin alpanya. Terus yang ditanya cos alpha. Cos alpha itu, cos itu sa per mi ya. Sami. Ini itu adalah sampingnya berapa? Sampingnya adalah minus 3. Mi-nya itu adalah akar 10. Kalau kalian hitung, nanti bakalan dapat minus 3 akar 10 per 10. Per 10 ya, sorry. Nah, ini dia. Nah, yang terakhir ada yang ditanya adalah tan theta, tan alpha. Tan alpha. Tan itu adalah D per sa. Depannya itu berapa? 1. Sampingnya itu adalah min 3. Nah, udah. Berarti ini dia hasilnya. Sama dengan min 1 per 3. Ini dia hasil semuanya. Hasil keseluruhannya ya. Kalau misalnya kalian mau jadiin koma-komaan supaya nggak ribet, ini bisa dijadiin 0,94 dan ini bisa kalian jadiin 0,31 ya. 0,31. Nah, sekian dulu. Oh, yang terakhir ya. Yang terakhir itu kalian bisa jadiin, bentar. Bisa dijadiin 0,33333 seterusnya. Tapi jangan lupa minus ya, karena ini itu minus. Ini juga minus ya. Bentar, apa saja? Kita ganti warna. Minus 0,94.
Ini minus 0,3, 33, 33 dan seterusnya ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Bye.